Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di mata kuliah penganggaran bisnis. Nah, kita sudah masuk ke chapter yang ke-10 ya. Nah, di chapter 10 ini kita akan bahas mengenai apa itu anggaran harga pokok penjualan dan juga harga pokok produksi. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan contoh soal, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu perbedaan di antara keduanya, gitu ya. Nah, yang pertama ada yang disebut dengan harga pokok produksi. Harga pokok produksi ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, baik yang sifatnya langsung ataupun tidak langsung, diakibatkan oleh kegiatan produksi yang dilakukan, gitu ya. Jadi, diakibatkan upaya perusahaan untuk menghasilkan produk. Itu yang disebut dengan anggaran harga pokok produksi. Nah, lalu apa bedanya dengan harga pokok penjualan? Bedanya, kalau harga pokok penjualan itu adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, baik yang sifatnya langsung maupun tidak langsung. Nah, tetapi ini dalam upaya menjual produknya atau memasarkan produk agar sampai ke tangan konsumen. Nah, itu adalah perbedaan di antara harga pokok produksi dengan harga pokok penjualan, gitu ya. Nah, lalu selanjutnya kita akan masuk. Nah, ini untuk metodenya nanti bisa dibaca di slide-nya. Kita langsung saja masuk ke bagaimana siklusnya. Nah, ini adalah siklus dalam menyusun anggaran harga pokok produksi gitu ya. Jadi ini pasti berkaitan dengan harga pokok pembelian bahan baku. Jadi otomatis harus ada harga pokok penggunaan bahan bakunya berapa, lalu harus ada biaya overhead-nya berapa, biaya tenaga kerja langsungnya juga berapa untuk bisa menentukan nantinya berapa harga pokok produk yang dihasilkan oleh perusahaan gitu ya. Jadi sebenarnya komponen-komponennya itu adalah ini gitu ya. Secara siklusnya seperti ini. Jadi memang mengandung ketiga unsur ini, namanya juga kan kita menghasilkan produk gitu ya. Berarti harus ada biaya-biaya yang dikeluarkan, salah satunya atau diantaranya adalah biaya-biaya ini gitu ya. Nah, lalu di sini ada metode dalam menghitung harga pokok produksi. Jadi ada dua metode. Yang pertama adalah full costing dan yang kedua adalah variable costing. Bedanya apa? Kalau full costing berarti secara full, secara menyeluruh biayanya disertakan. Sedangkan kalau variable costing berarti hanya menyertakan unsur-unsur variabelnya saja. Nah, di sini kalau kita lihat perbedaannya nih ya, untuk yang full costing ini dimasukkan seluruh biayanya, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, lalu ada biaya overhead tetap dan juga biaya overhead variabelnya juga dimasukkan ya untuk menentukan harga pokok produknya berapa gitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan variable costing? Nah, kalau untuk variable costing, karena dia hanya menyertakan unsur-unsur variabel aja gitu ya. Nah, jadi biaya-biaya tetap tidak dimasukkan ke sini. Contohnya nih, biaya bahan baku, pastinya variabel ya. Jadi, dia masuk di perhitungan variable costing. Lalu biaya tenaga kerja juga masuk ke variable costing. Sedangkan biaya overhead tetap ini tidak dia masukkan ke dalam variable costing. Jadi variable costing hanya melakukan perhitungan untuk 3 unsur saja. Jadi biaya bahan baku, lalu biaya tenaga kerjanya, dan juga biaya overhead variabel gitu ya dalam menentukan berapa harga pokok produknya. Gitu. Selanjutnya, bagaimana cara menghitung harga pokok penjualan? Nah, caranya sebenarnya rumus dasarnya ini ya. Jadi persediaan barang dikurangi dengan persediaan akhir. Persediaan barang itu apa? Persediaan barang itu adalah persediaan barang yang kita miliki ditambah dengan persediaan awalnya berapa, gitu ya. Nah, kalau dijabarkan seperti ini, jadi ada persediaan awal barang dagangan ya, sekitar X rupiah, gitu ya. Lalu kita jumlahkan dengan pembelian barang dagang. Ya, kita jumlahkan. Nah, inilah yang disebut dengan barang yang tersedia ya, atau persediaan barangnya. Nah, setelah itu baru kita kurangkan dengan persediaan barang dagangan akhirnya berapa. Nah, dari situlah kita akan mengetahui harga pokok penjualannya itu berapa rupiah gitu ya. Nah, itu untuk rumus perhitungannya gitu ya, di antara harga pokok produksi yang tadi dan juga harga pokok penjualan. Nah, di sini ada contoh soalnya di mana CV XYZ merupakan perusahaan yang menghasilkan produk A dan B, masing-masing direncanakan akan diproduksi banyak 84.000 unit dan 62.000 unit. Ya, nah sebelum ke situ kita harus lihat dulu apa yang ditanyakan dalam soal ini, gitu ya. Di soal ini ditanyakannya adalah hitunglah anggaran
harga produksi dan juga anggaran harga pokok penjualan untuk masing-masing produknya. Jadi di sini kita langsung saja buat tabelnya sesuai dengan rumus yang tadi sudah dijelaskan ya. Jadi harga pokok produksi itu berarti mengandung unsur biaya apa saja, yaitu biaya bahan baku, ya. Lalu ada biaya tenaga kerjanya juga berapa, lalu ada biaya overhead-nya gitu ya. Nanti kita jumlahkan untuk mengetahui berapa harga produksinya berapa untuk masing-masing produknya gitu ya. Nah, lalu di sini tadi kan sudah diketahui bahwa untuk produk A itu diproduksinya 84.000 unit, sedangkan produk B itu 62.000 unit ya. Nah, jadi kita langsung saja masukkan ke tabelnya di sini. Produk A-nya 84.000 dan produk B-nya 62.000. Lalu selanjutnya kita lihat lagi di clue di soalnya seperti apa. Nah, di sini untuk menghasilkan produk A, estimasi bahan baku yang diperlukan sebesar 62 juta untuk bahan M. Berarti tinggal kita masukkan saja di bahan M, untuk produk A itu membutuhkan biaya sebanyak 82 juta ya. Nah, lalu untuk bahan N itu sebanyak 10 juta. Jadi kita tinggal masukkan saja angkanya. Kurang 1 ya. 10 juta ya. Nah, lalu selanjutnya untuk bahan O itu memerlukan biaya sebesar 5.120.000. 5.120.000 ya. Nah, setelah itu untuk produk E, nah di sini diketahui clue-nya produk B itu estimasi bahan M-nya sebesar 51.600.000. Jadi kita tinggal masukkan 51.600.000 untuk biaya produk M, lalu produk N-nya itu 8.250.000, kita masukkan, lalu untuk produk O-nya itu 4.870.000, ya. Nah, seperti ini. Setelah itu baru kita lihat lagi di soal di sini biaya tenaga kerja yang diperlukan untuk produk A itu 187 juta ya. Jadi tinggal kita masukkan saja di produk A 187 juta. Nah, seperti ini. Lalu untuk produk B-nya berapa? Untuk produk B-nya di soal diketahui produk B 212 juta ya. Jadi kita tinggal masukkan saja 212 juta. Lalu selanjutnya biaya overhead untuk masing-masing produk A dan B. Ya, produk A itu 3.175.000, sedangkan produk B 2.920.000. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah itu baru kita totalkan ya, karena ini anggaran harga produksi, jadi tidak menyertakan persediaan. Jadi di soalnya ada persediaan awal, ada persediaan akhir. Ini untuk menghitung anggaran penjualan nanti ya. Gitu. Jadi untuk anggaran harga produksi kita langsung jumlahkan saja dari keseluruhan biaya yang sudah kita masukkan ya ke pos-posnya gitu. Nah, kita hitung ini untuk produk A, dan untuk produk B-nya pun kita lakukan hal yang sama gitu ya. Nah, jadi inilah anggaran total atau total biaya gitu ya, produksi untuk keseluruhan unit yang direncanakan untuk diproduksinya gitu ya. Nah, lalu untuk per unitnya bagaimana? Kalau untuk per unitnya tinggal kita bagi saja. Jadi total biaya produksinya nanti kita bagi dengan rencana produksinya akan berapa banyak gitu ya. Nah, di sini kan untuk produk A itu 84.000 unit. Jadi tinggal kita bagi saja dengan 84.000. Begitupun untuk produk B, berarti jumlah yang tadi kita bagikan dengan rencana biayanya, rencana produksinya ya. Rencana produksinya 62.000 gitu ya, kita bagi 62.000.
Nah, selanjutnya kita akan menghitung harga pokok penjualannya ya, anggaran harga pokok penjualan untuk masing-masing produknya. Nah, karena kita ketahui tadi di soal produknya ada dua, ada produk A dan produk B ya, jadi kita buat tabelnya pun dua gitu ya, untuk menghitung masing-masing produknya. Dan di sini juga nanti untuk keterangannya itu berdasarkan pada rumus yang dijelaskan sebelumnya ya. Jadi pastinya kita harus mengetahui dulu persediaan awalnya berapa, lalu nanti akan dijumlahkan dengan produksinya, ya setelah itu baru kita kurangi dengan persediaan akhirnya. Sehingga nanti akan ketahuan berapa harga pokok penjualannya gitu ya. Nah, kita langsung saja lihat di soalnya ya, ada informasi yang bisa disertakan atau tidak ya. Nah, sini diketahui bahwa penjualan awal barang jadi untuk produk A ya, itu sebanyak 3.500 unit dengan harga 3.200. Berarti tinggal kita masukkan saja di sini. Persediaan awalnya tadi 3.500 unit ya. 3.500 unit. Harganya tadi 3.200, berarti 3.200 dikalikan dengan unitnya 3.500 ya. Nah, ini dalam rupiahnya. Setelah itu kita hitung produksinya. Produksinya dari mana? Dari sini ya. Tadi kan rencana produksi barang A atau produk A itu sebesar 84.000 unit. Jadi secara unit kita tinggal masukkan saja 84.000. Secara rupiah, kita bisa kalikan kalau ada informasinya per unit, berarti per unitnya dikali dengan produksinya. Tapi karena kita sudah ada yang total gitu ya, jadi tinggal kita langsung masukkan saja yang total ini, gitu ya. Nah, ini secara rupiahnya. Setelah itu baru kita jumlahkan persediaan awal dengan produksinya berapa, gitu ya. Kita lakukan juga untuk dalam rupiahnya. Nah, setelah diketahui seperti ini, baru kita lihat persediaan akhirnya berapa. Persediaan akhir kita dapatkan di soal ya. Informasi di soal di sini diketahui bahwa untuk produk A ya persediaan akhirnya itu sebanyak 2.200 unit. Berarti tinggal kita masukkan saja 2.200 unit ke dalam persediaan akhirnya ya, 2.200 unit. Lalu dalam rupiahnya kita kalikan saja 2.200 dengan harga produksi yang terkini yang ini ya, yang 3.182,08 ya, sama dengan segini. Setelah itu baru kita kurangi dari total barang jadi yang siap jual tadi dikurangi dengan persediaan akhirnya. Begitupun dalam rupiahnya juga kita lakukan hal yang sama gitu ya, sehingga diketahui bahwa harga pokok penjualan ya untuk unit yang jumlah unitnya sebanyak ini 85.300 itu kalau dirupiahkan itu sebesar 271.494.416 rupiah ya, 67 ya, atau nanti bisa dibulatkan ya. Nah, seperti ini cara menghitung anggaran harga pokok penjualan. Nah, ini untuk produk A. Untuk produk B bagaimana caranya? Kita lakukan cara yang sama pastinya ya. Jadi kita lihat dulu di clue yang ada di soal. Clue yang ada di soal di sini produk B itu persediaan awalnya 2.500 ya. Harganya 4.600. Jadi tinggal kita masukkan saja. Unitnya 2.500 ya. Harganya tadi 4.600. Jadi 4.600 kita kalikan dengan unitnya yang 2.500 ini. Gitu ya. Lalu produksinya ya berarti anggaran yang soal A tadi ya yang kita masukkan. Nah, di sini dia rencananya akan memproduksi 82.000 unit ya. Jadi kita masukkan saja 62.000 unit ya. Jadi kita masukkan saja 62.000 unitnya. Jadi di sini kita masukkan 62.000 unit. Dalam rupiahnya tinggal kita kalikan saja unitnya yang 62.000 ini dengan ini ya, harga produksi per unitnya. Gitu.
Nah, sama dengan segini. Setelah itu baru kita jumlahkan ya antara persediaan awal dengan produksinya berapa. Ya, kita lakukan yang sama juga dalam bentuk rupiahnya. Nah, di sini tinggal kita lihat saja persediaan akhirnya untuk produk B berapa gitu ya. Di soal di sini persediaan akhir untuk produk B itu 1980 ya. Jadi kita tinggal masukkan saja 1980 di akhir produk B ya, 1980. Lalu harganya bagaimana? Ya berarti unitnya dikali dengan ininya ya, dengan harga produksinya tadi yang per unit. Sebentar. Nah, dari sini ya yang 4.510,32 ya. Nah, diketahui seperti ini, setelah itu baru kita kurangkan antara total barang jadi yang siap jual ini dengan persediaan akhirnya. Begitupun dalam rupiahnya, gitu ya. Jadi nanti akan diketahui bahwa harga pokok penjualan untuk produk A itu sebesar 271.494.416,67 rupiah. Sedangkan untuk produk B itu sebesar 282.292.561,29 rupiah ya. Nah, itu adalah cara untuk menghitung anggaran harga pokok penjualan dan juga harga pokok produksi. Nah, sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.